Bagaimana jika dua polisi muda yang sedang belajar mengetahui penculikan seorang gadis yang terjadi di hadapannya? Apakah tindakan mereka akan dipengaruhi oleh sanksi akademis atau mengizinkan tindakan kriminal demi proses pendidikan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi inti utama cerita dalam film Korea yang berjudul Midnight Runners. Film ini dibuka dengan pertemuan Hwang Ki-jun dan Kang Hyo yang menjadi siswa akademi kepolisian. Awalnya mereka berdua tidak akur, dikarenakan sifat dan latar belakang mereka berbeda. Ki-jun berasal dari keluarga kurang mampu. Sikapnya selalu spontan dan baginya penampilan itu penting. Sedangkan Hyo memiliki restoran daging yang dikelola orang tuanya di Seoul dan baginya kebersihan adalah nomor satu. Selain itu, Hyo juga lebih pintar dalam urusan akademik, namun kaku dalam beberapa hal. Sebagai seorang siswa akademi kepolisian, hari-hari mereka diisi dengan berbagai latihan fisik. Beberapa dari mereka dinyatakan gagal dan terpaksa harus pulang karena berbagai alasan seperti cedera akibat latihan yang terlalu keras ataupun kedisiplinan. Pada suatu hari, saat mereka harus mengelilingi bukit di belakang akademi mereka sebagai latihan yang harus mereka jalani, tiba-tiba Hyo mengalami cedera di bagian pergelangan kakinya. Ia meminta bantuan pada teman-temannya yang melihatnya, namun tidak satupun dari mereka yang mau menolongnya, karena mereka hanya diberikan waktu selama 1 jam saja untuk menyelesaikan latihan mereka dan kembali ke barisan. Kemudian, Ki-jun datang dan Hyo pun memanggilnya dan meminta bantuannya sebagai ganti sosis yang pernah diberikannya pada Ki-jun. Namun Ki-jun menolak dan mereka pun berdebat. Sampai akhirnya Ki-jun luluh saat Hyo menawarkan daging pada Ki-jun di restoran milik orang tuanya di Seoul. Dengan bersusah payah, akhirnya mereka kembali ke barisan. Teman-teman mereka justru berbalik kembali dihukum mengelilingi bukit karena tidak memperdulikan teman mereka yang cedera. Dan sebagai gantinya, Ki-jun dan Hyo diberikan izin untuk mengobati luka mereka di ruang perawatan. Akhirnya pun mereka dinyatakan lulus. 2 tahun berselang, akhirnya mereka diberikan izin untuk berlibur dan meninggalkan asrama. Ki-jun dan Hyo juga ingin menikmati masa-masa muda mereka, dan mereka memilih klub sebagai tempat untuk bersenang-senang, terlebih karena salah seorang teman mereka membanggakan diri karena sudah memiliki kekasih. Mereka pun mempersiapkan penampilan mereka, mulai dari latihan tebar pesona dan tentu saja pakaian yang akan mereka kenakan. Sepulangnya dari klub, mereka justru merasa buruk karena tidak berhasil berkenalan dengan seorang pun gadis. Sambil bercanda, mereka pun berjalan pulang. Namun tiba-tiba seorang gadis manis berjaket merah muda melintas di depan mereka. Langsung saja, mereka berdua memutuskan untuk mengikuti gadis itu dan mengajaknya berkenalan. Di saat mereka sibuk mengundi siapa dari mereka yang akan mengajaknya berkenalan duluan, tanpa mereka sadari sebuah mobil mengikuti gadis itu dan menculiknya. Dan segera setelah mereka melihat kejadian itu, mereka langsung memutuskan untuk mengikuti kemana mobil itu pergi. Namun sayangnya mereka tidak mampu mengejar mobil itu. Sebagai seorang mahasiswa kepolisian, mereka mengerti bahwa mereka dapat melaporkan kejadian itu kepada polisi. Mereka pun pergi ke kantor polisi terdekat. Di tempat itu mereka bertemu dengan senior mereka. Namun sayangnya kepolisian setempat justru sibuk mengurus sebuah kasus di mana seorang cucu dari pengusaha diculik. Dari sini mereka kemudian dengan nekat berusaha menyelidiki penculikan gadis yang mereka lihat bermodalkan pengetahuan yang sudah mereka pelajari selama di kelas, yaitu kembali ke tempat kejadian untuk menemukan berbagai petunjuk yang dapat membantu mereka. Mereka bertanya ke berbagai tempat dan orang untuk mengetahui apakah ada salah satu dari mereka yang mungkin mengenali gadis itu. Sampailah mereka menemukan penjual tteokbokki yang memberi informasi tentang tempat di mana gadis itu bekerja.
Sesampainya mereka di tempat itu, mereka kembali mengundi siapa di antara mereka yang akan masuk ke tempat itu. Karena sebenarnya sebagai seorang siswa kepolisian, mereka dilarang memasuki tempat-tempat tertentu karena dianggap tidak pantas. Akhirnya Hyul terpaksa masuk karena kalah, sedangkan Ki-jun bertugas untuk menunggu di luar sambil mengawasi situasi. Setibanya Hyul di dalam, ia bertemu dengan seorang wanita yang akan memberikannya pelayanan. Hyul dengan ragu-ragu berbaring di pangkuan wanita seksi itu. Namun Hyul yang sangat pembersih masih sempatnya bertanya apakah alat yang dipakai untuk membersihkan telinganya sudah disterilkan atau belum. Sedangkan Ki-jun tampak lapar ketika ia melihat seseorang menikmati semangkuk mie instan di minimarket dan ia pun memutuskan untuk pergi membelinya. Tiba-tiba, Ki-jun melihat sebuah mobil polisi patroli datang dan hendak menghampiri tempat Hyul. Ki-jun pun segera meninggalkan makanannya dan demi mencegah polisi itu masuk, ia langsung berteriak kepada polisi itu sambil memaki. Langsung saja para polisi itu mengejar Ki-jun dengan marah. Sementara Hyul mulai menikmati layanan yang diberikan gadis itu padanya. Namun tidak lama setelah itu, ia langsung menyadari tujuannya semula dan bangun untuk bertanya pada gadis yang melayaninya apakah ia mengenal seseorang dengan ciri-ciri seperti gadis yang diculik bekerja di tempat itu. Dan ternyata gadis itu mengenalinya. Dari gadis itu pula, Hyul mengetahui identitas gadis yang diculik yang ternyata adalah seorang pelarian. Hyul pun keluar dari tempat itu dan Ki-jun langsung menghampirinya sambil menyuruhnya untuk ikut berlari dikarenakan ada polisi yang sedang mengejarnya. Setibanya di tempat gadis itu tinggal, mereka menemukan bahwa gadis itu tidak sendirian. Masih ada gadis pelarian lainnya di tempat itu, dan seorang laki-laki yang ternyata dialah yang telah memberikan informasi tentang gadis itu kepada para penculik demi uang. Dari sini mereka menemukan petunjuk siapa pria yang telah menculik gadis itu. Tidak lupa mengambil handphone laki-laki itu sebagai cara mereka untuk menemukan si penculik. Mereka pergi ke sebuah kedai tempat penculik itu biasa berkumpul bersama teman-temannya. Keadaan menjadi sangat kacau saat penculik mengetahui keberadaan Ki-jun dan Hyul. Baku hantam pun terjadi. Namun akhirnya mereka berhasil melumpuhkan si penculik dan memaksanya membawa mereka ke tempat di mana gadis itu ditahan. Mereka terkejut karena di tempat itu ternyata ada begitu banyak gadis yang ditawan dan satu diantaranya mengalami pendarahan hebat. Dari si penculik, mereka mengetahui tujuan mereka menculik gadis-gadis itu adalah untuk mengambil sel telurnya untuk kemudian dijual. Jadi singkatnya mereka ini melakukan perdagangan manusia ya. Saat mereka ingin menyelamatkan gadis yang mengalami pendarahan itu, teman sekelompok si penculik sudah mengepung. Dan karena kalah jumlah, akhirnya mereka berdua justru disekap dan digantung. Hyul berusaha menyadarkan Ki-jun yang tidak sadarkan diri. Alih-alih menyiram Ki-jun dengan air untuk menyadarkan Ki-jun, ia malah memakai ludahnya. Saat Ki-jun tersadar, ia merasa ada yang menetes di wajahnya. Namun Hyul dengan cepat mengatakan itu adalah kepalanya yang berdarah. Akhirnya Ki-jun dapat melepaskan dirinya dan membantu Hyul. Saat mereka diam-diam melarikan diri, kawanan penculik terbangun karena alarm Ki-jun yang berbunyi. Mereka pun dengan cepat kabur dan lari sekuat tenaga. Beruntung ada pos polisi ketika mereka berlari dan mereka lolos dari kejaran para penculik. Di kantor polisi, mereka menceritakan apa yang mereka saksikan dan yang mereka alami untuk meminta bantuan polisi membebaskan para gadis yang disandra. Bukannya segera menolong, polisi itu justru meminta identitas mereka. Sibuk berdebat karena tidak terima dengan sikap polisi yang meragukan diri mereka, akhirnya mereka diberi tembakan sengatan listrik dan mereka pun jatuh pingsan. Akhirnya, profesor yang menerima telepon di tempat mereka belajar pergi ke kantor polisi untuk membebaskan kedua muridnya. Kepada Profesor Yang, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mereka pun kembali ke tempat mereka menyekap para gadis. Namun sayangnya tempat itu sudah dikosongkan.
Meski Profesor Yang sudah meminta bantuan untuk melacak mobil para penculik, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ketika mereka diberitahukan bahwa plat mobil yang mereka laporkan adalah palsu. Sesampainya di asrama, Ki-jun dan Hyul tidak bisa melupakan para gadis yang disandra dan apa yang harus mereka lalui. Melalui teman mereka, Ki-jun dan Hyul meminta bantuan dari Medusa, mantan pelatih mereka dahulu, untuk melacak keberadaan mobil si penculik. Sembari menunggu informasi dari Medusa, mereka melatih fisik mereka agar lebih kuat melawan para penculik. Akhirnya Medusa mendapati keberadaan mobil si penculik, dan tidak hanya itu, melalui Medusa mereka mengetahui siapa dokter yang bekerja sama dengan para penculik untuk memperjualbelikan sel telur para gadis, lengkap dengan rumah sakitnya. Ki-jun dan Hyul kemudian nekat berbohong demi meminjam peralatan pelindung dari kepolisian, seperti tongkat pemukul, pistol kejut, dan juga borgol. Di hari yang sudah mereka rencanakan, mereka menyusup ke rumah sakit di mana para gadis akan dioperasi untuk diambil sel telurnya. Dan mereka melawan sekelompok penculik itu. Mereka sih tidak lebih hebat dari para penculik itu, namun niat mereka yang tulus dan teguh untuk menolong para gadis yang diculik membuat mereka tidak mudah menyerah dan tetap melawan meski mereka sendiri sudah babak belur. Sampai akhirnya mereka berhasil menjatuhkan semua lawan dan menyelamatkan para gadis yang sudah dibius. Dengan semua kejahatan itu, mereka membutuhkan bantuan Profesor Yang untuk memproses para kriminal sesuai hukum. Meski taruhannya adalah sanksi dikeluarkan dari Akademi Kepolisian, namun mereka yakin sudah melakukan tindakan yang benar. Di akhir kisah terjadi perdebatan tentang sanksi yang harus mereka terima di antara pemimpin mereka. Namun Profesor Yang kemudian memberi pendapatnya bahwa sebagai guru, kedua muridnya sudah melakukan hal yang benar. Karena sejatinya inti dari pelatihan para siswa ini adalah untuk menolong. Dengan ucapan Profesor Yang, Ki-jun dan Hyul tidak dikeluarkan dari akademi. Meski begitu, mereka diwajibkan untuk mengulang pendidikan mereka selama 1 tahun lagi dan ditambah 500 jam kerja bakti. Cerita berakhir dengan datangnya gadis yang sudah mereka selamatkan untuk berterima kasih atas pertolongan mereka. So, happy watching!